11 orang lagi. Empat menit lagi aku mulai ya. Oke, aku mulai ya. Oke. Nah, di sini kan karena kita ngulang materi yang kemarin ya, eh, aku ngambil beberapa sumber dari yang modul kemarin juga. Jadi, secara ilmiah ini kan tentang gerak ya, gerak hewan dan tumbuhan. Nah, ini konsep geraknya. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Gitu, ini konsep geraknya ya.
Nah, hewan ini tuh memiliki alat gerak yang aktif. Kenapa aktif ya? Udah pasti hewan kan pasti jalan ya, pasti jalan dia butuh nyari makan, butuh nyari minum juga. Ya kalau nggak punya alat gerak, gimana cara mereka buat buat jalan gitu, mencari makanan. Ini contoh-contohnya. Terus di sini ada tumbuhan. Tumbuhan itu alat geraknya pasif karena ia tidak memiliki alat gerak. Ya, kenapa tumbuhan itu ya pasif itu berarti nggak bergerak ya, dia nggak punya alat gerak karena tumbuhan stay aja gitu di satu tempat. Dia paling hanya melakukan fotosintesis gitu kan. Lanjut. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Kalau mau tanya, open mic aja. Ada, Kak. Enggak, Kak. Oke, sip. Lanjut. Ini maaf ya kalau kalian nanti rada bosen karena ini aku review aja. Nanti ada quiz di akhir. Jadi diperhatiin soalnya dari sini soal-soalnya. Oke, gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ini terdiri dari rangka ya, rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif. Yang tadi berarti dia itu yang apa namanya yang stay aja gitu. Nah, alat yang aktifnya apa? Yang aktifnya itu otot. Karena gini, kalau tulang nggak ada otot ya tulangnya diem aja. Kalau coba ya kalau misalkan kayak operasi nih, kalian keluarin tulang gitu, tulang dikeluarin dari tubuh kalian, kalau didiemin di meja dia nggak bakal gerak sendiri karena itu dia sifatnya itu adalah gerak pasif gitu. Nah, otot ini jadi itu pelengkapnya si tulang sama rangka otot ini. Otot juga kalau nggak ada tulang dia nggak bisa nempel kan dia juga nempel si otot ini kan nempel di tulang-tulang biar ngegerakin tulang kita gitu. Nah, gerak pada manusia itu ada rangka, sendi, sama otot. Lanjut. Ini yang kaminya diabaikan ya, diabaikan aja. Nah, rangka. Rangka itu yaitu susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, satu tulang ini misalkan tulang tangan ya, lengan ya. Tulang lengan aja itu disebutnya tulang. Tapi rangka itu adalah seluruh kayak ini kan tulang lengan digabung sama tulang jari. Nah, itu namanya rangka gitu loh. Gitu ya. Rangka kayak kumpul-kumpulannya tulang. Nah, tulang berfungsi. Tulang berfungsi itu, wah kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya di kalian ya? Sebentar. Tunggu sebentar ya. Aku izin stop share bentar. Di kalian kelihatan sampai bawah nggak? Di paling akhir itu apa tulisannya? Kurang jelas, Kak. Pelindung organ dalam. Pelindung organ bagian dalam. Pelindung organ bagian dalam. Sebentar ya. Kok aneh? Berarti dia nggak bisa ya. Oke. Ya udah kalau kayak gitu. Bentar ya. Nanti aku kasih salinan file lewat PDF aja ya, karena ini kayaknya nggak cukup dia tempatnya.
Oke. Nah, kita share screen lagi. Nah, oke. Jadi tulang itu berfungsi sebagai ada 4 ya fungsinya. Maaf, sorry 5. Di kalian kelihatannya cuma sampai 4 doang ya? Iya nggak? Atau kelihatan 5-5 ya? Halo? Kedengeran nggak aku soalnya? Saya kelihatannya cuma sampai sebagai pelindung organ bagian dalam. Iya, Kak. Ya Kak sama. Saya hanya kelihatan 2, Kak. 2 fungsi. Oke, ya udah. Aku jelasin aja deh. Nih, kan tadi berarti tulang manusia itu berfungsi ada 4, yaitu alat gerak pasif karena tulang dapat bekerja untuk bergerak dengan bantuan otot ya. Tulang tadi seperti yang aku jelasin, tulang itu kalau misalkan gak ada otot, berarti dia nggak bisa gerak, nggak bisa berfungsi gitu. Nah, kedua adalah tempat menempelnya otot dan pembentuk sel darah merah dan darah putih. Terus sebagai pelindung organ bagian dalam. Terus yang terakhir itu ada emang 4 ya manusia ya. Oh iya benar. Berarti di kalian nggak salah. Oke, sip. Nah, di sini aku mau nanya sama kalian. Kenapa tulang, kan tadi aku udah jelasin ya, tulang itu nggak bisa bergerak kalau tanpa otot. Berarti dia kenapa disebut pasif? Ada yang bisa jelasin nggak? Atau aku tunjuk satu orang? Aku tunjuk ya. Siapa ya? Aurel, boleh jawab nggak Aurel? Bisa jawab? Ya nggak apa-apa, jawab aja. Nggak usah takut salah, kita belajar bareng-bareng di sini. Pertanyaannya apa Kak tadi? Kenapa tulang itu disebut pasif? Apakah mengalami perubahan arah Kak? Kalau tidak memiliki kemampuan untuk berkontraksi yang menimbulkan gerakan, benar gak Kak? Kalau menurut saya, kenapa tulang disebut pasif? Karena dia nggak bisa gerak kalau nggak ada otot. Nah, siapa tuh tadi yang jawab? Saya Kak. Oke, Mei, kau benar. Yang lain, maybe itu salah satu faktornya ya. Tapi faktor utamanya adalah karena tadi yang seperti aku jelasin, kalau misalkan tulang nggak ada otot, nggak bisa bergerak. Itu makanya dia disebut alat gerak pasif, gitu. Dimengerti nggak? Ada yang bingung? Enggak Kak. Nggak. Oke, sip. Aku lanjut ya. Aman ya? Oke, lanjut. Tulang. Masih tulang. Tulang itu tersusun atas kalsium yang berbentuk garam dan merekat erat dengan bantuan kolagen. Nah, ini nih ya. Ini bentuknya tulang. Nah, struktur tulang itu ada beberapa. Ada peristem, tulang kompak, tulang spons, sama rongga sumsum. Nah, di sini aku mau nanya. Ada yang tahu nama lainnya rongga sumsum nggak? Jawab aja langsung, nggak apa-apa. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Atau mau aku tunjuk lagi? Yana. Apakah sumsum tulang Kak? Rongga sumsum. Iya, tulang sumsum apa? Tulang belakang punggung. Rongga Siapa medula. yang jawab rongga medula? Siapa yang jawab tulang medula?
Kak. Siapa? Nama, sebut nama. Azahra. Oke, mantap Azara. Oh, benar. Nah, ini nama lainnya rongga sumsum itu adalah rongga medula dan tulang rawan atau kartilago ya. Tuh, berarti ada 4, dia punya 4 nama. Di sini sebelumnya aku disclaimer lagi, di sini aku nggak ngejelasin secara detail karena kalian udah pernah belajar sebelumnya kan. Jadi aku ngasih yang penting-penting sama yang ada nanti di kuis gitu. Nanti aku share PDF yang sebelumnya sama PDF yang kita belajar sekarang. Oke, lanjut. Lanjut ya, tadi aman kan? Gak ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Aman, Kak. Aman? Aman, Kak. Oke, sip. Nah, masih dengan tulang lagi. Nah, tadi ini tulang itu berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 4. Ada pipa atau panjang, pendek, pipih, dan tidak beraturan. Nah, aku ada hadiah. Nih, serius ada hadiah. Buat berapa ya? Buat 1 orang yang bisa nyebutin masing-masing 1 contoh dari ini. 1 contoh aja. 1 contoh tulang panjang tuh apa gitu. Tulang pipa tuh apa, tulang pendek apa, tulang pipi apa, tulang tidak beraturan apa. Contohnya di dalam tubuh kita. 1 orang dapat hadiah. Contoh tulang panjang pipi. Bentar dulu, jangan harus jawab. Karena ini hadiah, aku mau kalian reset. Oke, aku hitung 1 sampai 3 ya, kalian reset. 1, 2, 3. Oke, di screen aku yang paling pertama Ica. Ya, silakan Ica. Contoh dari tulang panjang atau tulang pipi itu tulang hasta. Ya, lanjut. Benar. Tulang pendek apa? Terus tulang pendek itu tulang dada. Tulang dada. Tulang pendek, yakin dada? Yakin? Enggak. Masih mau jawab atau aku pindah ke orang selanjutnya? Oke, aku pindah ya. Udah, silahkan selanjutnya Jovita. Apa jawabannya Jovita? Untuk tulang panjang itu ada tulang lengan. Nah, terus kalau tulang untuk apa? Maaf. Tulang apa? Yang tulang pipa? Tulang lengan. Tulang lengan. Yakin? Kalau misalnya diganti tulang paha bisa gak, Kak? Boleh. Lanjut. Oke, tulang pendek. Tulang pendek itu ada tulang pergelangan tangan. Pergelangan tangan, ya benar. Oke, lanjut. Tulang pipi. Tulang pipi itu ada tulang rusuk. Terus tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan itu ada tulang wajah. Tulang wajah. Iya. Oke, benar. Nanti chat aku ya. Ada hadiahnya, serius. Ini hadiahnya nggak cuma 1 kok guys. Santai. Oke, boleh lower hand semua. Boleh lower hand. Tadi siapa? Jovita ya? Jovita. Oke. Udah. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Kita lanjut. Sip. Nah, di sini ada sendi. Sekarang kita udah berpindah ke sendi. Nah, sendi ini adalah tempat 2 tulang bertemu. Jadi itu kayak misalkan penghubung antara tulang paha sama tulang betis gitu. Itu kan ada sendinya tuh ya, sendinya. Gitu. Nah, berdasarkan banyak tidaknya gerakan, maka persendian dikelompokkan menjadi 3. Ada sinartrosis, amfiartrosis, sama diartrosis. Nah, aku lanjut ya. Di sini aku nggak ngejelasin apa sinartrosis, amfiartrosis karena aku yakin
di sebelumnya udah dijelasin, jadi daripada kita mempersingkat waktu, oke? Nah, diartrosis, lanjut ya. Diartrosis ini membagi ada 5 sendi. Ada sendi peluru, sendi engsel, sendi planas, sendi geser, sama sendi putar. Ini udah aku kasih contoh-contohnya. Di sini ada hadiah lagi. Bentar dulu, ini yang Raisen lower hand dulu, lower hand. Ada hadiah lagi soalnya. Ayo lower hand dulu. Nah, oke. Sip. Nah, pertanyaannya adalah, ini buat 2 orang yang beruntung ya. 2 orang. 1 orang pertama, kalian jelasin apa itu sendi peluru sama sendi engsel. Nah, yang orang kedua jelasin itu sendi plana sama sendi geser sama sendi putar. Oke. Ya, udah pada Raisen. Lower hand dulu semua, lower hand. Gak mau, lower hand. Gak adil. Lower hand dulu. Yang gak lower hand aku blacklist ya. Oke. Lower hand dulu. Ayo, lower hand. Ya. Nah, aku itu sampai 3. Ini buat orang pertama dulu ya. Orang pertama. Santai. Santai. Oke. 1, 2, 3. Ya, silakan Jessica. Ya, jawab. Ya, sendi peluru sama sendi engsel. Jelasin coba. Sendi peluru dan sendi engsel. Untuk sendi peluru itu kayak untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Sendi peluru itu memiliki rongga sendi yang tulangnya itu kayak ujungnya bulat seperti bola gitu, Kak. Contohnya itu kayak pada bahu, terus menghubungkan tulang belikat sama tulang lengan. Itu terus kalau tadi yang itu sendi apa? Yang itu sendi peluru. Sendi peluru. Contohnya tadi apa? Kamu jawabnya? Kalau misalnya untuk sendi peluru itu biasanya tuh ada di bahu gitu sama menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan, Kak. Oke, ya. Lanjut. Kalau misalnya sendi engsel, itu bergeraknya tuh kayak kerjanya engsel pintu, tau nggak, Kak? Engsel pintu itu. Nah, itu tuh bergerak menyerupai pintu yang dibuka tutup. Ya. Contohnya kayak misalnya sendi di bagian lutut sama di bagian siku, Kak. Oke, sip. Benar. Jessica nanti juga catat aku ya. Nanti aku kasih tahu. Catatnya di mana, Kak? Nanti di akhir pelajaran ya, di akhir pelajaran. Oke. Oke, lanjut. Terima kasih, Kak. Ya, keren kalian. Jessica boleh lower hand dulu. Nah, selanjutnya nih yang peserta kedua ya. Kalian aku menanya pendapat kalian. Kalian mau kita lower hand dulu lagi, terus raise hand, atau aku pilih tadi di bawahnya Jessica? Gimana? Yang lower hand dulu. Lower hand dulu. Oke, biar adil ya. Oke, yang masih raise hand lower hand dulu, ayo. Ya, sip. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, yang paling pertama ada Kezia Silvana. Silahkan jawab yang pelana, geser, sama putar. Pelana apa? Sendi pelana itu sendi yang memungkinkan tulang bergerak kedua arah. Misalnya kayak hubungan sendi antara tulang telapak tangan dengan ibu jari, sama tulang tumit dan tulang kering. Ya, mantap. Keren. Sendi geser? Lalu sendi geser itu merupakan sendi yang terjadi pada permukaan yang datar, sehingga memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser tulang yang lain.
Ya. Misalnya kayak tulang pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Lalu ruas-ruas tulang belakang. Nah, bentar, sendi geser tadi kau bilang apa? Contohnya? Tulang pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Lalu ruas-ruas tulang belakang. Yang pergelangan tangan yakin? Ya, aku kurang yakin. Ya udah, ya nggak apa-apa, ada yang benar kok. Ya lanjut. Lalu sendi, apa tadi Kak, putar ya? Ya, putar. Sendi putar itu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan berputar atau rotasi. Misalnya antara tulang tengkorak dan tulang atlas, serta tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Oke, sip, mantap. Ya, nanti ya, udah tuh. Berarti tadi Kezia, Jovita, sama Jessica yang ngasih. Ya, kalau salah nanti chat aja ke aku. Oke. Nah, di sini ada fun fact. Salah satu fun fact buat contoh dari sendi putar yang tadi udah dijawab sama Kezia juga. Itu tulang atlas itu adalah ruas tulang belakang pertama sebagai penyangga tengkorak. Dia juga nggak kelihatan nih. Di kalian apa di bawahnya? Di kalian di bawahnya apa? Tulisan bawahnya. Merupakan tulang belakang pertama Nggak ada tulisan lagi? sebagai penyangga kerangka. Oke, sip. Itu ya, soalnya di aku nggak kelihatan. Nah, ini fun fact-nya ya, guys. Fun fact, ya aku kasih fun fact dikit aja. Siapa tahu ada yang nggak tahu kan. Nah, lanjut. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Nggak ya? Oke, lanjut. Otot, sekarang otot. Otot itu merupakan sebuah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Fungsinya sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Tadi ya yang kita udah bahas pertama juga. Nah, otot itu ada otot polos, otot jantung, sama otot lurik. Nah, lanjut. Oh, sebelum itu, tadi udah ketiga orang. Sebentar. Sebelum ini aku ada hadiah lagi. Sekali lagi. Ini buat 2 orang lagi. Jadi 5 orang. Nanti aku ngasihnya ke 5 orang. Oke, lower hand dulu semua. Aku nggak bisa nanya. Nanti aku nggak nanya. Lower hand dulu, lower hand. Aku lower handin. Nah, oke. Pertanyaannya itu coba aku mau tahu di mana letak otot polos, otot jantung, sama otot lurik. Nah, buat satu orang jawab otot polos, satu orangnya lagi jawab otot jantung sama otot lurik. Oke. Aku hitung ya. Aku hitung. Kalian resen. 1, 2, 3. Oke, di aku ada Safrida. Ya, silakan on mic. Apa jawabannya? Yang otot polos di bagian mana tuh dia terletak? Otot polos merupakan otot penyusun organ dalam seperti usus halus dan ureter. Ya, keren. Cakep. Oke, makasih Safrida. Nama kamu aku catat. Ya, lower hand lagi. Ayo, lower hand lagi. Sekali lagi. Ini kesempatan terakhir. Kalau bisa, kalau mau semuanya raise hand juga nggak apa-apa. Semangat dong. Oke. Ya, aku hitung ya. 1, 2. Hey, belum. Ya udah, ulang lagi. Enggak adil. Sampai 3 ya, sampai angka 3. 1, 2, 3. Oke, di aku. Selamat kepada Esther. Ayo jawab. Otot jantung sama otot lurik itu apa? Di mana letaknya? Ya, Esther? Halo? Kamu udah jawab belum? Halo?
Guys, suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak? Ya, Kak. Kedengeran, Kedengeran, Kak. Oke. Dengeran, Kak. Ya, Esther, gimana? Ayo, aku hitung sampai 5 ya. Kalau kamu nggak jawab, aku kasih ke temennya. 1, 2, 3. Oke. Keisha, silakan Keisha Fadilah Putri. Keisha Fadilah Putri. Ya. Yang kalau otot rangka atau otot lurik itu berada di alat gerak. Berada di? Alat-alat gerak. Misalnya kayak di lengan. Ya. Oke, ya. Ya, benar. Kalau otot jantungnya di jantung. Oke, sip. Ya, makasih Keisha. Nanti 5 orang tadi Sama-sama, Kak. aku aja ya. Oke, lower hand dulu semua. Nggak apa-apa sih kalian kalau mau raise hand lagi juga. Terserah. Oke, ada yang dibingungin di sini? Ada yang dibingungin di otot? Enggak, Kak. Enggak? Enggak. Oke, sip ya. Udah pada Ada, Kak. lanjut. Nah, ini ya contoh. Bukan contoh. Ini bentuknya. Ini kan jantung tadi ya. Ini berarti otot jantung. Ini otot apa? Yang ada di lambung tadi. Otot polos. Ya, benar. Yang tadi ini otot lurik. Ini bahasa Inggrisnya ya, aku sengaja ngasih bahasa Inggris. Siapa tahu buat pengetahuan kalian. Oke, lanjut. Nah, kelainannya. Di sini kelainannya aku nggak ngasih banyak. Aku ngasih yang bakalan keluar di quiz aja. Ya, osteoporosis ini ada ya keterangannya. Bisa lihat sendiri. Yang aku mau iniin skoliosis. Skoliosis itu ada yang tahu dia karena kayak ciri-cirinya tuh gimana? Bisa ditahu skoliosis gitu. Skoliosis, astaga. Skoliosis. Tulang punggung berbentuk S. Ya, berbentuk S. Benar yang berbentuk S gitu. Nah, di sini kalian nggak perlu kayak sebenarnya sih nggak perlu ngafalin semua. Kalau di biologi tuh ya yang hafalin yang paling sering keluar aja. Skoliosis, polio, rakitis biasanya sering-sering keluar. Osteoporosis itu biasanya sering-sering keluar. Nah, lanjut. Ada yang mau ditanyain kan? Nggak ada, Kak. Oke, sekarang gerak pada hewan. Nah, gerak hewan itu karena hewan ini emang semuanya bergerak ya. Jadi gerak itu dibedakan menjadi tempat tinggalnya ada hewan di air, di udara, sama di darat. Ya udah pasti yang di air ikan, udang, kayak gitu-gitu ya. Nah yang di udara udah pasti kayak burung, terus kupu-kupu dia bisa terbang yang punya sayap. Nah yang di darat yang pasti dia memiliki kaki gitu kan. Lanjut. Oh, yang aku mau nanya, yang hewan yang hidupnya di 2 alam itu apa? amfibi. Ya, amfibi contohnya? Kata. Lain kata? Ada lagi? Buaya. Bilang buaya biasa aja, guys. Nah, lanjut. Gerak pada tumbuhan. Tadi gerak pada hewan karena segitu aja, karena menurut aku gerak pada hewan itu kalau yang misalkan di darat udah pasti sama dengan kayak manusia ya. Berarti dia punya tulang, dia punya otot juga gitu. Kalau misalkan yang di air itu karena tekanannya di dalam airnya itu kayak tekanan air banyak. Jadi ikan itu bisa melayang. Karena pengaruh tekanan juga pengaruh sama dia juga memiliki sirip gitu kan. Kalau burung yang di udara itu karena ketika nih burung terbang itu di udara mengalir di bagian atas.
Oh, jadi gini, kalau misalkan burung nih terbang di udara kan ada kayak oksigen di sekeliling dia itu akan mengalir di bagian atas pada bawah burung gitu. Oh, di bagian atas dan di bawah burung, maaf. Bukan pada bawah burung, di bagian atas dan di bawah. Jadi dia tuh untuk menstabilkan si burungnya, biar dia bisa terbang dan nggak jatuh, nggak oleng. Nah, lanjut ya, itu yang tadi hewan, sekarang ke gerak tumbuhan. Nih, berdasarkan rangsangannya, itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada gerak autonomi, endonom, gerak esionom, gerak higroskopis. Aku jelasin secara singkat aja ya, karena ini arti-artinya nggak ada masuk di kuis. Kuisnya gampang guys, tenang aja. Gerak endonom itu gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Contohnya, itu gerak pertumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, akibat pengaruh dari pertumbuhan. Jadi, akar itu kan semakin lama semakin gede ya, yaitu gerak endonom. Lanjut, gerak esionom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh, faktornya eksternal. Nah, ini nanti aku jelasin di slide setelah ini. Nanti ada penjelasan luas. Nah, yang terakhir itu higroskopis. Higroskopis itu gerakan pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contoh-contohnya membukanya kotak-kotak spongarium tumbuhan paku. Jadi lebih ke arah perubahan dari kadar airnya ya, kadar dari faktor-faktor penunjang tumbuhan itu hidup gitu. Nah, lanjut, ini habis ini gerak esionom, bentar lagi selesai guys. Oke. Gerak esionom terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan di luar tadi ya. Nah, dia itu dibagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu ada tropisme, taksi, sama nasti. Kalau kalian ikut kelas sebelumnya, pasti di tropisme ada dibagi lagi kan, taksi dibagi lagi, nasti dibagi lagi. Di situ aku nggak mau jelasin secara panjang lebar. Kalian bisa lihat rekordannya sama filenya lagi ya. Oke, lanjut. Kan selesai slide terakhir. Nah, sebelum aku end, ada yang mau nanya? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Oke. Ada. Sip, nggak ada ya. Habis ini kuisnya bakalan aku sambil bahas juga. Jadi kalian kalau mau leave quizzes dari yang quizzes ini nggak apa-apa ya. Aku bikin ada quiz baru di quizzes. Bentar. Stop share. Kalian leave quizzes yang tadi ya guys. Oke. Ini linknya. Oh iya, tadi Esther suaranya bermasalah ya. Maaf ya Esther. Oke.
Lanjut ya. Nah, aku tunggu lagi sampai 4 menit lagi ya. Aku mulai. Sambil nunggu, aku mau nanya-nanya dong. Kalian ada yang dari luar Jawa? Nggak, dari Kalimantan gitu. Atau Sulawesi. Di sini ada? Ada, Kak. Siapa itu? Ada, Kak. Nama kamu siapa? Keisha. Ada, Kak. Iya, oke. Bentar, ini kok koneksi aku jelek. Halo guys, suara aku kedengeran kan ya? Iya, Kak. Kedengaran, Kak. Kedengeran, Kak. Terima kasih. Keren, Kak. Maaf ya tadi yang jawab. Koneksi aku jelek. Oke. Di sini aku baru pertama kali ngajar ya di kelas 8 ya. Tadi aku nggak perkenalan dulu lagi, maafin ya. Kemarin ada yang ikut kelasnya bahasa Inggris nggak? Yang diajar sama Kak Kansa, sama Kak Balkis. Ikut. Ya, di situ ada aku kok. Walaupun aku nggak kenalin diri. Aku kenalin diri ya. Duh, lupa. Oke. 2 menit lagi. Di sekolah udah sampai bab ini belum? Belajarnya? Biologi. Udah, Kak. Udah lewat. Kak. Udah lewat. Udah, Kak. Sekarang lagi belajar apa? Belum, Kak. Lagi belajar apa? Bab apa? Usaha. Gerak dan gaya. Pesawat. Oh, ya usaha. Oh. Usaha pesawat sederhana. Iya, Kak, yang itu. Hmm. Kalian PTS kapan? Kayaknya September, Kak. September awal atau September pertengahan? kurang tahu tuh, Kak. Belum dikasih tahu Belum ada Kak. pemberitahuan. Tahu, Kak. Oke, sip. Oke, aku mulai ya. Ya, pertanyaannya di bawah ini adalah contoh-contoh alat gerak pada hewan, kecuali gampang kan? Gampang dong, nggak sama.
Oke, udah pada jawab. Ya, selesai waktunya. Ya, ada yang jawab sirip. Saya, ya tadi seperti yang aku jelasin ya, kalau sirip itu berarti ikan. Berarti hewan yang hidup di air. Sayap berarti hewan yang hidup di udara, burung tuh ya. Rambut, benar. Oke, lanjut. Pemanasan dulu guys, jangan pusing-pusing. Tuh, Ya, kenapa lu? suaranya putus-putus. Oh iya? Tunggu sebentar. Di kalian kuisnya masih jalan atau enggak? Enggak, Kak. Berhenti. Berhenti, Kak. Berhenti, Kak. Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, udah. Suaraku kedengeran? Nggak di kalian? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Kedengaran, Kak. Kedengeran, Kak. Kedengaran, Kedengeran, Kak. Kak. Kedengaran. Lanjut. Kan. Yang pertama siapa? Wow, sama Tina. Oke, ayo yang kenapa salah ya yang aktif ya, yang benar pasif. Karena tumbuhan itu tidak bergerak seperti tadi yang aku bilang. Tumbuhan itu hanya diam di tempat. Dia alat geraknya paling hanya untuk membuat makanan. Itu paling yang tadi, yang akarnya itu membesar. Nah, akarnya membesar buat nyari air sama zat hara gitu. Jadi salah ya aktif ya. Oke, lanjut. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Ini ada dari tadi aku mention. Oke. Siapa? Oke, nggak ada yang itu karena aku nggak ingin. Jawabannya, aku mau tanya satu orang. Brenda, jawabannya apa, Brenda? Aku jawabnya karena tidak dapat bergerak tanpa otot. Ya, karena tidak bergerak karena tulang bergerak. Karena tulangnya ya Tulang nggak bisa bergerak sendiri.
Ya. Oke, sip. Ya, ya, benar. Oke, lanjut. Berdasarkan morfologi. Enggak, pertanyaannya. Oke, masih ada waktunya. Oke. Di sini kenapa itu jawabannya otot jantung, otot kepala sama otot lurik? Yang emang tadi ya, apa namanya, dibagi menjadi 3, otot itu ya hanya lurik, polos, sama jantung. Nggak ada otot volunteer ya. Nggak termasuk ya. Oke, lanjut ya. Oke. Ya, kenapa kalian kekecoh ya? Semua benar ya di sini. Benar semua yang ada di sini bentuk tulang pipih. Jadi semuanya benar. Ini contoh-contohnya. Oke, mari dilanjut. Ya? Ya, Safrida? Aku kira salah. Oke, ya nggak apa. Nah, ini ya benar semua ya. Oke, lanjut. Nah, sinetrosis, amfiartrosis, dan tiartrosis adalah bentuk klasifikasi alat gerak pada manusia sendi berdasarkan apa tadi? Kalau kalian perhatiin itu ada di PP, bukan PPT namanya. Tadi di review tadi itu ada berdasarkan apa? Oke. Ya, jawabannya banyak tidaknya gerakan ya, bukan kelenturannya. Jadi kalau kalian perhatiin itu, ini semua 3 contoh, 3 apa ya artinya tuh? Macam 3 macam ini tuh dari banyak tidaknya gerakan gitu. Oke, lanjut.
Amfiartrosis yang ini nggak apa. Jawab sebisa kalian aja. Nanti aku jelasin lagi. Halo? Nah, amfiartrosis itu adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan terbatas seperti sendi atau ruas tulang belakang. Itu ya, itu jawabannya. Oke, aku mau lihat sendi kaku. Oke, sendi yang memungkinkan gerakan terbatas. Oke, ya. Oke, nggak apa. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Ya. Sendi diartrosis. Tadi ya, ini aku bahas. Dua ini ya termasuk salah satunya. Kalian boleh pilih dua ya. Nggak apa-apa pilih dua, jangan pilih satu. Tapi kalau mau milih satu juga nggak apa-apa sih, serah. Oke. Ini masih ada. Coba ini yang ada yang jawab sendi 5. Ya Allah, sendi 5 tuh sendi apa? Sayang nggak ada. Nggak ada ya, ini sendi 5 sama sendi diam nggak ada. Yang benar sendi pelana sama sendi peluru. Lanjut. Terletak di mana otot polos? Yap. Oke. Lambung usus halus. Nggak ada ya hati sama pankreas sama jantung. Jantungnya itu otot apa coba jantung? Otot apa yang jantung? Otot jantung. Jantung. Ada kah otot di hati sama pankreas? Nggak ada kan? Ya, jadi jawabannya. Jadi jawabannya lambung atau usus halus ya. Oke, lanjut. Nah, ini masa nggak tahu tadi aku mention padahal.
Oke, jawabannya skoliosis. Kifosis itu apa, guys? Ada yang tahu kifosis apa? Membungkuk. Sis itu terlalu bungkuk. Fraktura? Patah tulang. Tulang. Oke, polio? Kelainan tulang. Polio itu kelainan karena Ya, oke, sip. Udah pada tahu ya, skoliosis. Ini gampang. Oke, lanjut. Ini secara garis besarnya ya, yang tadi. Ada 3. Oke. Aku mau nanya satu orang. Ada yang bisa jawab nggak? Apa? Daripada kamu jadi 3, apa aja sebutin? Aku nggak mau nunjuk. tropisme, gerak Vaksinasi. dan gerak Oke, sip. Keren. 2 lagi. Habis ini kita tutup. Alat gerak pada hewan manakah yang mirip seperti manusia? Ya. Dah, ada lagi? Yap. Oke, lanjut. Ini udah pada tahu loh pasti. Sendi apa itu tangan ya? Oke. Ini salah aja guys. Benar kok yang jawab Lana. Benar. Oke. Mari lanjut. Salah mencet akunya. Oke, ini soal terakhir ya. Oke, masih kekecoh. Ini tuh
Sendi apa, guys? Sendi. Otot apa? Polos. Otot polos. Ya, ini otot luriknya ya. Otot lurik yang buat alat gerak. Oke, aku akhiri ya. Ya, top scores ya ada. Dan juara 1 aku kasih hadiah deh. Sekalian jadi 6 orang ya. Siapa namanya? Fatia. Oke, Fatia. Makasih. Aku stop share. Nah, sekarang kalian boleh on cam dulu nggak semuanya? Kalau bisa ya, nggak bisa nggak apa-apa. Aku mau ambil foto. Senyum yang cantik, yang ganteng. Oke, tunggu dulu. Masih banyak yang belum. Yang belum, nggak mau kah? Ya udah deh. Oke, aku mulai foto ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Senyum. Slide selanjutnya.